banyak teman-teman gue sesama pengusaha itu orang baik, dagangnya bener, tapi ketimpanya masalah. Yang dia punya cuman benda. Nah, aset. Nah, itu asal muasalnya. Gitu. Nah, setelah mereka punya aset, tapi kenapa mereka tidak ke rumah gadai yang banyak sekali di pinggir jalan? Alasannya cuma satu. Kita pengusaha mesti punya sudut pandang, mesti punya cara dipandangnya tetap bagus kan. Nggak boleh kelihatan susah. Nah, untuk itu mesti dia ke temen. Tapi lu ke temen belum tentu lagi susah dibantu, bos. Betul. Mesti cari ke lembaga keuangan yang terpercaya tapi kenal nih, backgroundnya si Alung apa sih segala macam. Nah, jadi mereka suka pinjem, bos, awalnya pinjem, orang ini bener bayar tepat waktu, kita juga pakai duit orang, kita bayar tepat waktu, akhirnya kita bikin izin. Nah, sekarang The Gadai sudah berizin. Tapi kan mesti ada yang ahli, yang kurator ya. Ada. Ini asli apa enggak nih gitu. Betul, iya. Dalam 2 jam, wah semua orang mau tuh lagi butuh duit kan. Bos, Alung cuma percaya 2, Tuhan sama mitranya. Nggak percaya sertifikat. Jadi berlian aja kalau lu punya GIA, kita mesti janjiannya di lab yang kerja sama-sama kita. Mereka dicek, autentikasi. Bener nggak ini barangnya GIA? Tapi enaknya gini, lu kan tidak mungkin bawa barang berharga sebelum lu tahu kurang lebih dapat pinjamannya berapa. Menyelesaikan nggak sih masalah lu? Itu. Tapi memang kita juga harus fair. Lu bayar ya autentikasinya karena semuanya nggak ada yang gratis. Begitu ini asli, baru kita jalankan transaksi. Enak berarti ya, orang yang butuh dana cepat itu bisa cepat ya itu ya. 2 jam cair. 2 jam ya. 2 jam cair. Harus. Kalau dulu pada saat orang datang ke si Alung, kita nggak usah ngomong brand lah ya, ke si Alung, dia butuh talangan. Karena apa? Utang jatuh tempo. Ini jatuh tempo. Ada yang masih pengusaha baik itu tidak mau yang namanya melakukan pemecatan. Dia paksa gaji. Kan banyak sekali lah teman-teman kita Koko Ismet yang bertahan bahwa aduh boleh gua rada susah tapi karyawan gak boleh susah. Itu banyak orang-orang baik teman-teman kita. Itu dulu. Sekarang udah berbeda lagi. Walaupun zaman Covid-nya sudah lewat, tapi ingat loh, pada saat perusahaan lo itu pernah mengambil restrukturisasi atau relaksasi dari pemerintah, itu masih nempel. Lo collect 2. Sehingga pada saat lo butuh berkembang, lo butuh satu another resources, financial resources, non-bank. Nah, makanya ada orang bisa ke koperasi, bisa ke refinancing. Yang terakhir adalah kalau ternyata kredit scoring lu masih jelek, mau gak mau lu mesti ke pergadaian. Jadi yang penting ada asetnya untuk dijaminkan ya. Karena Gadai udah pintu terakhir, dia tidak melihat masa lalu lu, dia tidak melihat kemampuan lu punya bayar, tetapi yang dilihat di depan mata ada barangnya apa, itu yang kita valuasi. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Gitu bos. Tos ya. Ya, ini kita dapat sponsor dari teh 3 nih Pak. Enak amat sih. Apa sih? Teh 3 Pak, teh premium. Iya. Anak-anak sinergi. Iya. Oh, bagus sih rasanya. Pak, take dulu Pak. Siap. Oke. Waduh. Sip. Ready ya. Mantap. 3, 2, 1, action. Oke, welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session. Nah, kebetulan hari ini kita bertemu dengan Ko Alung, panggilannya Pak Sugi, tapi Ko Alung. Ini alumni finance dari Citibank juga kalau nggak salah ya. Betul. Ya, sekarang punya bisnis yang kayaknya kita perlu denger nih ya. Ko Alung bisa ceritakan sedikit sejarahnya Ko Alung sampai punya bisnis The Gadai ini, Mbak. The Gadai ya. Iya. The Gadai itu mulai 2019. Iya. Izinnya baru dapat 2023. Iya. Jadi kalau ditanya kenapa mulai dari bisnis beginian, permasalahannya adalah saat itu mulai kondisi ekonomi itu turun, ya. ditimpa COVID, Ya. lalu banyak orang benar yang menjadi salah di mata perbankan, gara-gara kan Bisnisnya, bisnis kan force major ya, dong. Padahal dulu saat ada pandemi COVID itu semua siapa yang bisa lawan. Ya. Jeleknya, itu saya pemerintah. Pada saat itu lu mengendorse untuk bank memberikan relaksasi supaya bisa restructuring, right? Ya. Masalahnya
bank-bank itu menandai kalau kita mengambil fasilitas perbankan pada saat itu untuk merelaksasi hutang kita, lu langsung collect 2. Oke. Nah, begitu collect 2, iya karena macet ya yang lalunya. karena macet. Begitu collect 2, lu tidak bisa meng-apply dengan mudah kembali fasilitas kredit. Nah, banyak teman-teman gue sesama pengusaha itu orang baik, dagangnya bener, tapi ketimpanya masalah. Yang dia punya cuman benda. Ya. Nah, Aset. Nah, itu asal muasalnya. Gitu. Nah, setelah mereka punya aset, tapi kenapa mereka tidak ke rumah gadai yang banyak sekali di pinggir jalan? Iya. Asalnya cuma satu. Kita pengusaha mesti punya sudut pandang, mesti punya cara dipandangnya tetap bagus kan. Nggak boleh kelihatan susah. Nah, untuk itu mesti dia ke temen. Tapi lu ke temen belum tentu lagi susah dibantu, Bos. Betul. Mesti cari ke lembaga keuangan yang terpercaya tapi kenal nih, backgroundnya si Alung apa sih segala macam. Nah, jadi mereka suka pinjem, Bos, awalnya. Pinjem, orang ini bener bayar tepat waktu, kita juga pakai duit orang, kita bayar tepat waktu, akhirnya kita bikin izin. Nah, sekarang The Gadai sudah berizin. Oke, jadi sebenarnya sih yang dulu saya kenal Pegadaian ya. Itu nggak bisa lawan, itu pemerintah punya paling bagus. Pegadaian ya. Agak sedikit beda lah karakternya mungkin ya. Segmennya, targetnya. Izinnya cuma satu, POJK 31 tahun 2016. Tapi kalau teman-teman yang hobinya cepet, punyanya perhiasan, gue sangat mensuggest go to Pegadaian. Very low interest rate, very convenient. Tapi begitu, mungkin beberapa stigma yang akan nempel adalah, wah, lu kan kalau ke bank nggak dibilang ngutang, tapi kalau lu ke rumah gadai pasti ngutang, Bos. Nah, kalau teman-teman maunya ke sana silakan, tapi itu paling murah. Nah, teman-teman yang ke kita itu yang nggak hobinya chatting, lu butuh sekian, gue punya ini, targetnya bisa ditaksasi berapa. Kalau oke, baru kita ketemuan. Itu bedanya di segmennya aja sih. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama nih, Pak ya. Ayo. Mengapa The Gadai menjadi platform yang disukai oleh para businessmen? Karena basicnya si Alun juga pedagang, pengusaha. Nggak boleh ada orang tahu gue lagi susah. Itu nomor satu. Kenapa? Semua orang senyum yang manis sama kita pada saat kita uangnya ada. Tapi 80% lebih yang pengalaman gue pada saat gue susah, nggak ada orang yang bisa senyum dan bahkan tolong dan selalu menghindar. Tapi kalau dia mengetahui satu badan usaha yang bisa dipercaya, udah punya izin lengkap, menjaga kerahasiaannya, dia pasti ke gue. Gitu, Bos. Jadi memang dimulai dengan apa, relationship atau? Yes, pasti. Pertemanan, tapi ada koridornya ya. Koridornya pasti, sehingga ada legalnya atau apa ya. Ada. Tapi dimulai dengan pertemanan. Dan gue suka bercanda, Bos. Yang bisa makan duit itu cuma temen. Kalau orang gak kenal gak bisa makan duit itu loh. Makanya ada relnya ya. Masih ada relnya. The Gadai menjadi jawaban permasalahan pada saat ekonomi sulit ya di kalangan para businessmen. Apa saja yang bisa The Gadai berikan ke pengusaha ya. Dulu dan sekarang ya. Pada saat kita ciptain, karena sekali lagi ya basicnya pengusaha. Jadi 3 hari lagi kita mesti tutup barang. Tapi duit belum dibayar sama supplier. Oh, itu dia ya bedanya ya. 4 hari lagi kita mesti bayar gaji. Tapi invoice belum dicairin. Iya, betul. Tapi lu butuh hari ini punya duit, hari ini performa lu terhadap karyawan, terhadap supplier nggak boleh minus. Ya lu gadai. Cepat, karena 2 jam pergadaian pasti cair. Oh bisa 2 jam ya? Sangat 2 jam kan pasti ada cair. Apa SOP yang mesti diselesaikan dulu? Nggak ada, karena semuanya udah ngobrol pakai chat kok Ismet. Gue punya Rolex. Gue punya tas Hermes. Gue punya Mercy. Lu ini kena berapa? Gue perlunya sekian. Tambahin lagi aja. Iya. Dasarnya itu, jadi semua bisa ditolong. Bahkan stok pun bisa kita. Nanti itu segmen berikutnya kok Ismet. Ini mungkin kita bikin khusus teman-teman resto yang sinergi ya. Nanti ya. Itu bisa dijadiin barang jaminan. Berarti sebenarnya barang Hermes segala macam, tapi kan mesti ada yang ahli, yang kurator ya. Ada. Ini asli apa enggak nih gitu. Betul. Dalam 2 jam, wah semua orang mau tuh lagi butuh duit kan. Bos, Alung cuma percaya 2, Tuhan sama mitranya. Nggak percaya sertifikat. Jadi berlian aja kalau lu punya GIA,
Kita mesti janjiannya di lab yang kerja sama-sama kita. Mereka dicek autentikasi. Bener nggak ini barangnya GIA? Tapi enaknya gini, lu kan tidak mungkin bawa-bawa barang berharga sebelum lu tahu kurang lebih dapat pinjamannya berapa. Menyelesaikan nggak sih masalah lu? Itu. Tapi memang kita juga harus fair. Lu bayar ya autentikasinya karena semuanya nggak ada yang gratis. Begitu ini asli, baru kita jalankan transaksi. Enak berarti ya, orang yang butuh dana cepat itu bisa cepat ya itu ya? 2 jam cair. 2 jam ya? 2 jam cair. Harus. Bagus Pak. Pak Alung, kita mau tanya sesuatu. Gengsi tidak sampai kompetitor tahu kita lagi susah tadi kan? Karena kita gengsi, jadi nggak mau orang lain tahu lah kita lagi susah. Apa komitmen The Gadai untuk menjamin soal kerahasiaan data ini, Pak? Gini, satu-satunya pergadaian swasta yang memiliki sertifikasi ISO 27001 adalah The Gadai. Kenapa? Karena dari awal mula kita propose ke OJK pada saat audiensi, OJK melihat, oh lu basicnya digital ya, oh basicnya lu memakai aplikasi. Kalau begitu kan semua data tanpa bertatap muka orang sudah bisa kirim. Kalau gitu lu mesti ambil deh sertifikasinya ISO 27001. Setiap bank pasti punya, tapi usaha gadai baru The Gadai. Nah ini yang menjamin bahwa si teman-teman kita yang mid high level itu convenience bahwa kalau gue bertransaksi sama lu, artinya lu nggak ada macam-macam terhadap data gue ya. Gadai paling bersih bos, karena kita tidak lapor BI, tidak cek credit scoring. Jadi nggak kerekod. Tadi Kolong kan cerita tuh kenapa The Gadai ini bisa berkembang ya. Itu stigmanya apa saja. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa The Gadai ini diperlukan, terus dia bisa berkembang lebih pesat. Selain tadi kita udah dengar yang pertama ya. Kalau dulu pada saat orang datang ke si Alung, kita nggak usah ngomong brand lah ya, ke si Alung, dia butuh talangan. Karena apa? Utang jatuh tempo. Ini jatuh tempo. Ada yang masih pengusaha baik itu tidak mau yang namanya melakukan pemecatan. Dia paksa gaji. Kan banyak sekali lah teman-teman kita Koko Ismet yang bertahan bahwa aduh boleh gua rada susah tapi karyawan nggak boleh susah. Itu banyak orang-orang baik teman-teman kita. Itu dulu. Sekarang udah berbeda lagi. Walaupun zaman Covid-nya sudah lewat, tapi ingat loh, pada saat perusahaan lo itu pernah mengambil restrukturisasi atau relaksasi dari pemerintah, itu masih nempel. Lo collect 2. Sehingga pada saat lo butuh berkembang, lo butuh satu another resources, financial resources, non-bank. Nah makanya ada orang bisa ke koperasi, bisa ke refinancing. Yang terakhir adalah kalau ternyata credit scoring lu masih jelek, mau nggak mau lu mesti ke pergadaian. Jadi yang penting ada asetnya untuk dijaminkan ya. Karena Gadai udah pintu terakhir, dia tidak melihat masa lalu lu, dia tidak melihat kemampuan lu punya bayar, tetapi yang dilihat di depan mata ada barangnya apa, itu yang kita valuasi. Iya, barang yang dia punya ini ya. Betul. Iya, jadi ketika ada kebutuhan mendadak, langsung inget The Gadai ya. Saya pernah punya om saya ya, itu dulu ya. Saya punya pacar ya, tapi nggak jadi nikah gitu. Nah terus dia punya pacar. Jadi setiap kali itu om itu kerjanya dia punya warung kecil, tapi dia orang sering datang ke tempat dia gitu. Saya tanya om, ini om apa bisnis apa nih datang? Dia pinjam uang ke dia, itu namanya apa? Pinjam uang, terus jaminannya kepercayaan gitu. Itu mirip-mirip The Gadai atau gimana? Tapi nggak ada jaminan dia jaminannya orang itu ya. Bedanya beda ya. Ini kan ada aset ya. Beda. Kalau kita ngomong yang berlaku di undang-undang keperdataan ataupun undang-undang atau POJK, kita sebut POJK. POJK itu yang tanpa jaminan mengaturnya itu adalah ya termasuk KTA, ya kan kredit tanpa agunan. Atau yang lagi musim sekarang pinjol, P2P. Itu kan juga tanpa jaminan. Apakah kepercayaan? Dulu teknologinya belum bisa melihat masa lalu ini orang. Sehingga ya dia bisa aja, gue tahu ma bapak lu siapa, lu kerjanya apa, toko di mana, udah berapa lama, dan kita believe. Itulah om pacarnya yang pasti masih konvensional. Di zaman teknologi dengan keterbukaan data informasi, orang bisa tahu lu gimana kreditnya. Bahkan gue sebetulnya Koko Ismet bisa tahu kok. Lu macet di mana,
lu beli pulsa berapa, lu belanja di online mana aja. Oh, itu lebih kita akurat bisa tahu. jadinya ya. Sangat akurat. Kalau dulu feeling kan? Dulu feeling, sekarang feeling bambu berantakan lu. Iya. Kita pertanyaan selanjutnya nih Ko Alung. Bagaimana menurut Ko Alung bisnis di tahun 2025 nih? 2025 dengan pemerintahan yang baru udah pasti lebih optimis gue. Iya. Ya. Kenapa? Karena indikator awalnya kenaikan PPN aja udah mulai ditunda. Artinya udah ada pemikiran dipermudah dulu deh langkahnya. Ibarat kita udah pernah menjadi sandera. Kalau zaman dulu kan tuh narapidana ada yang namanya gembok bola besi di kaki. Lu nggak bakal bisa lari kalau gembok itu masih ada. Pemerintah sekarang feeling gue udah mulai mau nih merelaksasi dalam aturan-aturan. Harusnya lebih optimis. Ya banyak yang out of the box ya. Ya walaupun padahal berbahaya juga buat pemerintah tuh ya. Kadang-kadang high risk high game. High risk high game. High risk high game gitu. Karena presiden kita pengusaha ya. Businessman. That's the ya dari sebelum pun juga dia businessman, makanya dia punya strateginya itu dagang, tapi dagang benar ya. Iya, gitu. dagang benar. Optimis gue. Optimis ya. Optimis, very optimis. Apakah bisnis masih akan tetap gali lubang tutup lubang nih? Pasti ya. Pasti. Karena ada yang up, ada yang down ya. Bukan, kita positif koko. Yeah. Lu mesti gali lubang tutup lubang. Dapat kang tahu gede, modal lo kurang, lu mesti gali lubang. Oh ya. Supaya penjualan bagus lu bisa tutup lubang. Orang percaya beli sama lu pasti gali lubang lagi. Positif bos. Positif. Kan di sinergi semua orang positif. Iya, pasti gali lubang tutup lubang, confirm. Pasti ya. Pasti. Tapi mesti ada relnya Pak ya. Sekali lagi rel, ada palang pintunya, ada alarm gitu. Karena kalau terlalu agresif bisa jebol juga tuh. Pasti, ya kan? Makanya butuh kolaborasi, butuh teman. Teman ya, networking ya. Butuh sinergi bos. Iya. Kalau nggak di dalam sinergi nggak bisa tahu bisnisnya apa, dagang sama siapa yang benar. Makanya kita thank you banget bisa ngobrol sama sinergi. Iya. Ya dong itu begitu kita masuk, berbagai segmen ada. Iya. Dan yang luar biasanya kan seorang Ismet kenal semua nih manusia-manusianya gitu kan. Dan kita bisa tahu kualitas orang-orang ini berdasarkan kebiasaan dagangnya. Itu menjadi parameter. Iya. Kolaps lah kalau mau tahu dulu. Oke Pak. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat ya, dalam situasi tertentu orang itu butuh dana cepat gitu ya. Nah mereka mau cari kemana nih? Sedangkan di bank itu tadi kan ada handicap ya. Nah The Gade ini adalah solusinya ya Pak. Salah satunya. Hierarki dari lembaga keuangan itu pada saat kita buang itu adalah bank buku 4, buku 3, buku 2, buku 1. Mencong dikit ada BPR, mencong kanan ada koperasi, mencong kanan lagi ada financing. Gadai ini anak bawang paling akhir. Kenapa? Karena satu biayanya tidak semurah yang di atas. Ya, tetapi paling mudah dibanding semuanya. Karena pada saat lu ada barang, ada aset, ada jam tangan, ke bank nggak bisa terima. Betul nggak? Gue punya stok banyak 1 ton daging, 2 ton tulang ayam kerongkongan. Lu nggak bisa terima. Kita mungkin ada solusinya. Karena satu-satunya untuk putaran dagang kita tuh tinggal stok kan kalau kita orang dagang gitu. Wah duit gue nggak ada nih, mati di stok. Ya udah sekarang ada nih satu fasilitas nih, ngobrol yuk ke grupnya Sinergi karena Sinergi ada The Gadai. Nanti kita ngobrol itu. Terus gini, di dalam pengalaman itu kan nggak semua orang itu on ya. Jadi apa The Gadai pernah ngalamin kerugian? The Gadai nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi, maksudnya ya karena ada aset jaminan ya. Tapi kalau jaminan nggak liquid gimana? Pasti liquid. Dan bukan pasti liquid. Likuiditas dari sebuah barang jaminan itu memang terbagi 3. Very liquid, medium liquid, hard liquid. Nah yang hard liquid ini adalah fixed assets. Rumah, ruko, kios apalagi ya. Medium ini adalah terkadang kita bisa kasih keringanan untuk orang-orang yang kenal gitu ya. Lu boleh nggak truknya jangan lu pegang, boleh nggak lu Alphard gue jangan lu pegang. Ya kadang-kadang kita bercanda ya kok ya. Aduh jangan ribet deh, tapi ini gue tanya lagi tuh mobil kemana. Padahal dia sang pasangan ya, kita ngomong suami nggak mau cerita susahnya sih ke pasangan di rumah. Mau nggak mau dia mesti gadaikan asetnya. Tapi kalau itu aset nggak ada di rumah, lu pasti jadi pertanyaan kan. Nah itu masuk ke medium liquid tuh. Sertifikat aja ya. Sertifikat tuh paling susah. BPKB. BPKB-nya kita. Tapi itu untuk R1 tuh ring 1. Jadi biasanya kalau
gue berteman sama ketua komunitas yang canggih nih kayak Koismet gitu ya. Itu gue bisa kasih tuh fasilitas itu. Tapi kalau somewhere, nowhere tiba-tiba, hey udah gadai, boleh gak sih gadai BPKB? Bisa, atas nama sendiri gak? Bisa, berapa duit? Motor, mobil 5 juta. Tapi kalau kita punya komunitas, udah sama kayak financing. Jadi bisa angkanya bisa 80 juta. Kalau Bentley bisa 4M, 2M gitu. Yang paling liquid tuh LM, Rolex, Hermes, LV itu udah sangat liquid tuh. LV ya? LV. Nggak boleh sebut merek ya, sorry ya. Nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa, bebas. Oke, apakah dalam bisnis akan terus ada habit berutang? Harus ya, karena kalau mau sukses ya mesti berutang ya. Ambisi. Iya. Ya kadang kalau ada opportunity, gue orang yang tipe punya pikiran sometimes opportunity never come twice. Iya, betul. Betul ya. Kalau gue, tapi ada orang juga yang enggak deh. Ya ada, enggak ada ya enggak ada gitu. Kalau gue kadang-kadang kalau gue bisa coba tapi nggak ngabisin lumbung padi gue, why not? Iya. Menang kalah dalam bisnis biasa. Tapi kalau lu nggak coba berarti opportunity kan hilang. Iya. Jadi pasti akan tetap ada kok. Iya. Saya juga sama Pak. Oh gitu ya? Bukan berutang, tapi saya berani mengambil resiko Pak. Ya kita bahas aja positif begitu. Iya. Ya, utang belum tentu resiko loh, Iya, tetapi iya. itu salah satu komponen resiko lah, variabel. Iya. Artinya orang kalau mau sukses ya mesti berani mengambil resiko. Nah, Memperhitungkan. berhutang yang bisa diukur ya itu boleh. Mengukur resiko Ya, bahasanya yang ya, benar. jadi bisa lebih baik kalau bisa mengukur. Itu statementnya kadang-kadang gue pernah ngomong gini. Gue itu tidak pernah ambil resiko, tapi gue mengukur resiko. Mengukur resiko Iya. ya. Oke. Lebih penting mana keuntungan bisnis atau misi membantu sesuatu? Keuntungan bisnis. Gue punya yayasan. Kayak yayasan gue tidak punya margin, nggak bisa namanya kasih orang punya benefit. Lu mesti punya duit bos, Ya, betul. baru bisa bantu orang. Betul. Oke. Apa pandangan Bapak tentang kolaborasi dalam satu bisnis? Ini bos. Ya, everyone is number one. Jadi once lu collapse itu dengan kayak seseorang. penyanyi itu tuh. Andi Lau. Andi Lau Ya, ya. jadi sebetulnya tato ini mirip-mirip seperti waktu dia bikin. Iya. Tapi tato ini gue bikin pada saat gini. Gue dulu jualan vacuum cleaner 8 tahun. Door to door, mereknya dari Amerika. Ya. Nah disitulah gue belajar tentang pada saat lu menjadi seorang salesman, lu kan menghadapi orang-orang yang super kaya nih. Karena vacuum cleaner gue tuh mahal sekali. Mahal ya, betul. Loh, kalau gue rendah, gue dianggap salesman biasa. Dan dia tidak akan percaya dengan orang rendahan. Iya. So gue mesti upgrade diri gue selevel. Ya. Tapi pada saat yang maha kuasa kasih gue kedudukan lebih bagus sekarang, Ya. jangan lupa bos, ke bawah juga bos mata lo. Jadi everyone is number one. Semua orang itu pasti levelnya sama. Lu butuh gue butuh lu. Nah, collapse harus begitu. Ya. Kalau lu bilang enggak, lu butuh gue, itu namanya bukan kolaborasi bos. Lu dagang aja itu. Dagang. Nah, sinergi gue ngeliat bentukannya collapse bos. Itu Collapse, bagus ya. ya. Keren. Oke. Apa harapan Ko Alung terhadap pemerintahan yang baru dibentuk sekarang? Harapannya sih tinggal dijalanin fungsi dari profesional orang-orang dalam struktur organisasinya. Kenapa? Karena sudah dimulai dengan adanya pedagang, adanya ahli-ahli yang non di pemerintahan. Insentif-insentif memang sekali lagi ya, Pak Presiden sekarang itu orang yang jago sekali untuk lobbying sebagai pedagang. Nah harapannya adalah dagangnya benar, Ya. pendidikannya ditingkatin. Ya. Menurut gua karena gua orang hukum, pelajaran hukum dimulai dari tingkat dasar. Tingkat dasar ya. Yes. Ya. Terapin Betul, deh betul. itu. Jadi orang melek hukum lebih tidak mudah ditipu ya. Tidak mudah ditipu. Iya. Law, manner, and kita ngomong equal. Ya. Jadi orang lu mesti berimbang, lu mesti punya manner seperti teman-teman kita di Jepang, dan lu mesti ngerti hukum. Ngerti hukum. Iya. Betul. Ya. Ya moga pemerintah bisa terapin itu di kurikulum yang baru. Ya, dirapihkan semua Dirapiin bos. ya. Oke, kalau kita sekarang masuk sesi kedua, mitos atau fakta nih. Oke bos. Tren bisnis 2025 itu gali lubang tutup lubang. Fakta. 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 Oke, yang kedua, nilai taksir The Gadai selalu di bawah harga pasar. Fakta. Ya fakta lah ya, nggak Fakta. mungkin ya kan. Kalau mau jual aja, nggak usah Iya, ke gua gitu kan. Iya, iya. Iya. Oke, barang yang tidak ditebus akan rusak termakan waktu. Mitos. Mitos lah ya. Karena kita punya penyimpanan yang kita atur humidity-nya, untuk kendaraan bermotor juga tidak terhujanan, tidak kena matahari langsung, kita sarungin segala macam, dan semua suratnya ada di safe deposit. Berarti Bapak punya gudang juga dong ya? Ada.
Mau main-main? Ayo. Tapi jangan di videoin buat lihat-lihat aja seru-seruan gitu. Nomornya ketahuan lagi. Iya, benar. Oke, bisnis gadai tidak terpengaruh oleh ekonomi global. Mitos atau fakta? Mitos, pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh. Iya, makin jelek makin bagus usaha gadai. Oh ya, ekonomi makin jelek makin orang butuh uang ya. Pasti. Tapi yang penting tadi mesti ada rel ya. Kalau nggak gadainya bisa terpengaruh itu. Makin jelek gadainya makin bagus. Iya betul. Artinya mitosnya itu adalah cash is the king. Cash Zamannya Covid juga begitu iya, kan. Betul. Kenapa kita bisa jadi perantara orang yang punya duit sama orang yang memerlukan uang itu karena ada yang cash is the king, ada yang dipercaya dan ada yang membutuhkan orang ini adalah benar, tapi jelek di mata perbankan. Jadi kalau ekonominya memburuk, gadainya bagus. Ekonominya membagus, gadainya juga bagus. Kenapa? Untuk putaran modalnya lebih kencang. Betul. Itu betul. Oke, sebelum kita masuk ke closing statement, bisa ceritakan sedikit tentang keunggulan-keunggulan The Gadai, kenapa The Gadai bisa berkembang, dan juga berharap akan kemana nih ke depannya nih? Boleh jualan memang? Boleh jualan. Silakan. Teman-teman, The Gadai itu satu-satunya pergadaian yang memiliki fasilitas real dana talangan di mana bunganya 0% untuk 30 hari up to 100 juta. Cuman kalau nanti The Gadai bisa berkolaborasi dengan Sinergi, mungkin kita create sesuatu yang lebih canggih lagi. Entah itu tenornya, entah itu jenis barang jaminannya, entah itu sistem peminjamannya, cara balikin segala macam. Itu nanti menjadi keunggulan ya. However, yang sekarang ada, selain bunganya 0%, jenis barang jaminan itu sangat bervariatif, terus tidak melaporkan, memang tidak wajib lapor BI checking dan slick, sehingga apapun yang terjadi transaksi itu hanya between nasabah dan The Gadai. Kantornya nyaman di Sudirman, tidak perlu ketemu muka dulu, semua pakai chat dulu. Kalau sudah oke baru ketemu. Ya kurang lebih begitu. Ya, itu ada bunga harian, lupa. Kalau pedagang tuh perlu tuh bunga harian. Bunga harian. Karena nggak perlu sebulan, 7 hari, kita ada 4 hari pun kita ada. Ada. Harian ada. Kira-kira dana berapa sampai berapa Pak? So far maksimal kita bisa buka sampai 2-3 M lah. 2-3 M. Dana talangan ya bos. Iya dana talangan betul. Dengan jaminan tadi kan? Ya kalau yang 0%-nya sampai 100 juta aja 30 hari. Tapi nanti kita bikin deh buat teman-teman Sinergi. Kalau diizinkan sama Juragan Ismet. Nggak, saya bingung. Maksudnya Bapak The Gadai itu kan bisnisnya kan bunga ya? Iya. Kok bisa 0% maksudnya gimana? Gini, kita punya prinsip dagang nggak boleh rugi. Iya. Tapi nggak untung nggak apa-apa. Itu prinsipnya ya. Oke. Iya. Terus dan gue paling nggak pernah takut untuk ceritain dapur dan bagian kungfunya. Orang berhutang rata-rata itu pasti bisa kepleset. Ya kalau nggak kartu kredit nggak laku bos. Kan kasarnya gini, kartu kredit lu pakai 100 juta, bayar 100 juta bank dapat apa? Betul nggak? Kecuali MDR aja tuh pada saat lu gesek di merchant dipotong. Tapi nggak begitu bisnis kartu kredit. Bisnis kartu kredit itu 80% orang bayar minimum payment. Iya betul. Gadai juga sama. Kalau lu orang benar-benar yang butuh dana talangan, biaya bunganya 0. Ya tentu ada biaya asuransinya, administrasi sama simpan itu kita mesti keep. Betul. Ya, kita untung nggak di situ? Kita nggak untung, tapi nggak rugi karena biayanya itu tertutupi. Untung pada saat dia transaksi berikutnya, dia perpanjang, dia ambil tenor lebih panjang. Nah itu baru pengenaan bunganya ada. Iya, gitu, jadi beri maka kamu akan diberi. Ya, tabur tuai lah, tabur tuai. Kasih pinjam 1 bulan, maka dia akan memperpanjang. Nah itu jadi bisnis ya. Karena kita orang dagang, kadang-kadang target 30 hari, 45 hari baru dapat duitnya. Ya udah, jadi nggak apa-apa kita bikin gamenya aja. Tapi yang bener-bener jalanin ada bos. Ada ya? Ada, karena gini, misalkan gue boleh pakai contohnya Koismet ya. Oke. Lung, gue butuh Lung, cepet, siap. Lung, gue jatuh tempo nih Lung. Gimana caranya? Ya perpanjang aja kok, tapi kena bunga normal. Bisa nggak tetap dapat 0%? Bisa. Lunasin. Yang pertama. 1 jam 2 jam cair lagi. Jadi lu cuma butuh bridging dari teman lu deh, teman baik lu. Tutupin dulu dong ke si Alung. Gue fair, kasih lagi 0%-nya. Sampai kayak begitu. Iya, sekarang ini saya mulai bingung nih. Iya. 100 juta pinjam ya, oke. Setelah 1 bulan, terus ini mesti bayar dong. Dia lunasin kan? Dia lunasin, dia pinjam lagi gratis lagi. Kapan untungnya The Gadai? Ada untungnya, bukan nggak ada, tapi nggak rugi.
Oh. Kan kita ada biaya asuransi, ada biaya admin, ada biaya iya. Kita ambil sahun aja di awal. Iya. Walaupun mungkin lah kosnya berapa persen. Oke, tapi ngerti, tidak seperti yang di pinggir jalan. Yang pinggir jalan tau gak berapa bos? Iya, 11%. Ngerti. Iya. Oke. Kita orang dagang tuh rata-rata pinjamnya gope 1M. Itu kan berasa beda 2% juga 1%. Nah makanya kita ambil celah itu. Karena kita memang menengah ke atas. Yang cepetnya ya adalah bayar sekolah, pegawai segala macam, ya udahlah. Iya. Paham. Oke, Ko Alung. Yes. Kita ada di akhir acara. Kira-kira Ko Alung bisa berikan closing statement buat teman-teman yang menonton video SOS Podcast. Opini, ya, saran dan sharing bahwa bisa sampai titik ini karena suatu kolaborasi. Untuk berkolaborasi nggak gampang mencari yang benar. Hari ini gue beruntung bisa ketemu Pak Ismet, bisa ketemu dengan sinerginya. Kenapa? Karena dipelihara dengan benar. Bukan dimonetize tapi diorganize dengan benar. Lalu akan ketemu simbiosis mutualismenya. Nah itu baru bisa kita sama-sama naik bareng, nggak turun bareng. Naik bareng bos. Please collapse with the right community. Gitu, Oke, terima kasih Ko Alung Siap, untuk Juragan. waktunya. Semoga The Gadai bisa semakin sukses. Thank dan you, juga bos. ada satu lagi bisnisnya namanya The Gajian ya. Itu nanti partner gue yang ngomong lah nanti ya. Itu lebih gila lagi tuh. Bagaimana lagi lu gak usah pusing. Orang kasbon itu soalnya perlu bos. Iya, untuk betul. karyawan. Iya, Tapi janganlah pakai duit lo. Pakailah duit sih. Adalah satu orang lagi. Nanti lah lu pasti undang dia kok. Kita tunggu nanti di podcast selanjutnya ya. Oke, see you. Oke, Ko Alung, terima kasih sudah datang ke SOS Podcast. Dan ini ada kenang-kenangan dari T3. Ini tadi kita minum enak ya rasanya. Iya, betul. Sadis bos, enak banget ini beneran. Thank you guys.